Perasaan saya sepertinya Belanda akan melanggar perjanjian tersebut. Sudah Pak, jangan banyak yang dipikirkan. Itu akan lebih memperburuk kondisi sakit Bapak. Kalau Belanda mengingkari janji, Dok, kita lawan sampai titik darah penghabisan. Sudah Pak, Bapak beristirahat saja. Jo, tolong bantu Bapak. Iya, Bu. Dok, tolong Bapak diperiksa ya. Iya Bu, Bapak perlu beristirahat Bu. Saya sudah kasih obat penenang. Jo, suara apa itu? Tolong antar saya keluar. Itu bunyi latihan tentara kita, Jenderal. Bukan, Jo, itu suara pesawat Belanda. Jo, tolong antar saya menghadap presiden. Siap, Jenderal.
Saya ingin bertemu dengan Presiden. Siap, Pak. Saya sampaikan. Pak, Bapak disuruh menunggu sebentar karena Pak Presiden sedang rapat. Iya, Pak, Bapak disuruh masuk. baik. Pak, Belanda sudah menyerang pangkalan kita. Terus siapa yang akan memimpin perang bergerilya? Memang kondisi kita sudah begini. Kita tidak bisa apa-apa kecuali kita mengadakan perundingan lagi. Berunding-runding terus tidak ada gunanya. Cuman yang saya ingin tanyakan, siapa yang akan memimpin perang gerilya? Kita tidak bisa apa-apa, Dimas. Saya panglima perang. Saya yang akan memimpin perang bergerilya. Dimas kan sekarang dalam keadaan sakit. Sudahlah, kita berunding saja dulu. Kalau Bapak tidak bisa memimpin perang, sudah, saya yang akan memimpin perang. Sudahlah, Dimas kan lagi sakit. Yang sakit Sudirman, Panglima besar tidak sakit. Ya sudah, kalau Panglima besar ingin bergerilya, semua kekuasaan saya serahkan kepada Panglima. Kalau begitu, saya mohon pamit. Ya, silakan. Dek Ayu, mungkin saya harus pergi untuk menunaikan tugas negara. Sebaiknya Kang Mas jangan pergi. Kan Kang Mas sedang dalam keadaan sakit. Tidak, Dek Ayu. Bangsa dan negara membutuhkan saya. Belanda itu harus diusir dari tanah air kita. Kalau Kang Mas tetap memaksa, tunaikanlah tugas negara ini dengan baik. Dok, tolong dampingi Bapak. Jangan sampai kau tinggalkan. Iya Bu, kondisi Bapak akan saya perhatikan. Kapten, tolong antarkan ibu ke keraton. Siap, Jenderal. Dek Ayu, silakan Dek Ayu pergi ke keraton. Menetaplah dengan Pak Sri Hamengkubuwono. Iya, Kang Mas. Kang Mas pergi dulu, Dek Ayu. Iya, Kang Mas. Hati-hati menjaga kesehatannya. Yo, ayo kita pergi. Bawa pasukan. Siap, Jenderal. Jenderal Sudirman beserta pasukannya pergi meninggalkan kota Yogyakarta. Mereka bertekad bulat akan melakukan perang bergerilya dengan cara mengadakan serangan-serangan ke pos penjagaan yang diduduki oleh Belanda. Kadang juga mereka melakukan penyergapan pada pasukan Belanda yang sedang mengadakan konvoi. Dengan perang bergerilya tersebut membuat Belanda kalang kabut. Korban-korban berjatuhan di pihak Belanda. Mereka bingung dan bermuram duri meski apa yang mereka lakukan supaya Panglima Besar Jenderal Sudirman dan pasukannya bisa tertangkap. Di sela-sela Belanda mengalami kebingungan, datanglah pembelot atau pengkhianat pasukan Jenderal Sudirman
yang memberitahu tempat persembunyian Panglima Besar Jenderal Sudirman dan pasukannya. Lapor, Komandan. Saya membawa orang ke bumi. Dia tahu tentang tempat persembunyian Sudirman. Oh, nice. Apakah you tahu orang itu Sudirman? Iya Tuan, saya tahu tempat Sudirman. Good, it's very good. Di mana tempat persembunyian itu Sudirman? Itu Tuan, di suatu rumah kecil di daerah Kediri. Kapten, you kasih itu orang hadiah, kasih dia bonus. Dia sudah bantu kita. Siap, Komandan. Nih untuk you. Terima kasih Tuan. Sekarang you tunjukkan di mana itu tempat persembunyian Sudirman. Siap Tuan, sekarang juga saya tunjukkan. Kapten, siapkan pasukan. Kita menuju tempat persembunyian Sudirman. Siap, Komandan. Istirahat di tempat. Gerak. Lapor Jenderal, pasukan siap menerima arahan. Laporan diterima, kembali ke tempat. Siap laksanakan. Prajurit-prajuritku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kemerdekaan suatu negara didirikan atas timbunan, reruntuhan, ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya. Tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun. Marilah seluruh barisan berjuang sungguh-sungguh dan jangan membiarkan rakyat menjadi korban. Prajurit-prajuritku yang saya cintai dan saya banggakan, kemerdekaan harus tahankan sebulat-bulatnya. Sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan kepada lawan.
Meskipun kita tidak gentar akan gertakan lawan, tetapi kita pun harus selalu siap siaga. Prajurit-prajuritku yang saya cintai dan saya banggakan, jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang janji menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat tiap-tiap perjuanganmu memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Setelah mereka banyak menanggung luka dan perih sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Lapor Jenderal, kita sudah dikepung oleh pasukan Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana lagi. Tenang, mari kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berzikir bersama-sama. Hei, di mana itu Sudirman? Ini Sudirman, Tuan. Ini Sudirman. Ini Sudirman, Tuan. Hei, no. Itu bukan Sudirman. Ini Sudirman, Tuan. Ini Sudirman. Ini Sudirman, Tuan. Sudirman bukan seperti itu. Dasar kau pembohong. Buah. Dasar orang yang tidak tahu diri. Nih, rasakan. Iya. Ampun, Menir. Ampun. Ampuni saya, Menir. Ampun. Dasar kau, Ampun, Menir. banyak bicara. Pergilah kau ke neraka. Pasukan, tembak dia. Pukul dia sampai mati. Pak Kiai, jimat apa yang Pak Kiai punya hingga terbebas dari kepungan Belanda? Saya 3 jimat.
Jimat yang pertama, saya tidak lepas dari bersuci, tidak pernah batal wudhu. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua yang saya lakukan dengan ikhlas dan tulus, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, dan bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Para prajuritku sekalian, kita menerima surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono bahwa Jogja tidak kondusif lagi. Maka dengan ini saya perintahkan kepada Kolonel Pranowo untuk memberitahu pos-pos gerilya, sekaligus memberitahu Letkol Soeharto untuk memimpin penyerangan. Kita rebut kembali Jogja. Siap Jenderal, perintah saya laksanakan. Dalam rangka penyerangan tersebut, seluruh pasukan TNI dikerahkan untuk menyerang kota Jogja dengan satu teknik penyerangan agar kota Jogja dapat direbut kembali dari tangan Belanda. Adapun strategi penyerangan tersebut, seluruh pos gerilya yang ada di Jawa diperintahkan untuk menuju kota Jogja dengan di bawah komando Letkol Soeharto. Adapun Panglima Jenderal Sudirman dibawa dan diistirahatkan di suatu rumah yang ada di daerah Kediri. Semua pelaku kita lawan cicunguk itu, berani-beraninya mereka melawan kita. Ya, sing, ya, Belanda busuk. Buru, oi, serang. Tembak, kita halungkan bom, halungkan.
saya ditugaskan untuk menjemput Jenderal kembali ke Jogja, karena Jogja sudah dalam keadaan damai. Iya, ayo kita semua kembali ke Jogja. Jangan menangis, Jenderal. Hari ini rakyatmu kembali hidup dalam penjajahan, tapi bukan oleh bangsa Belanda dan Jepang, tapi oleh bangsamu sendiri yang hianat dan jadi penjilat para cukong dan asing. Rakyatmu hari ini berjuang hanya bermodalkan semangat, teriakan, dan lemparan batu dari tangan-tangan yang seharusnya masih digunakan di bangku sekolah, mengetik di bangku kuliah, mengais rezeki di pabrik, di ladang, di sawah, untuk anak istri mereka. Banyak tangan-tangan kekar dan berseragam gagah namun justru tangan kekar-kekar itu yang mengukiri kami dengan pentungan dan tembakan gas air mata. Banyak pemikir hebat, generasi ulung, berdasi parlente di negeri ini, tapi pemikiran mereka yang justru membuat kami sengsara. Izin melapor, Jenderal! Bangun! Bangun, Jenderal! Hari ini juga banyak yang mengaku pemimpin rakyat sederhana, jagoan, jawara tentunya. Tapi hari ini semua bungkam, atau justru mereka pelaku dan penikmat semua petaka hari ini. Hapus air matamu, Jenderal. Kami tahu kamu sedih karena yang kamu perjuangkan bersama ribuan para syuhada puluhan tahun lalu hari ini kembali jatuh ke dalam lubang hitam penjajahan. Era penjajahan sudah dimulai. Hak kami dijajah, masa depan kami dijarah, tapi tidak melalui senjata dan agresi militer, melainkan melalui halusinasi manis dan indah bernama reformasi. Ternyata semuanya tipu daya. Itu masuk bagi neokolonisasi bangsa asing dan kuasa cukong di negeri ini. Aturan hukum dibuat hanya untuk alat penjajahan, alat penjarahan, alat intimidasi. Sadar kita bangsa yang merdeka. Kami percayalah, Jenderal. Kami takkan menyerah. Kami takkan mundur. Kami akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Biarkan prajuritmu tidur lelap. Biarkan pasukan itu sibuk dalam agitasi kebingungan antara nurani, jati diri, dan perintah tekanan jabatan. Biarlah, Jenderal, toh rakyat ini juga merdeka sebelumnya. Terima kasih, Jenderal, kau telah berjuang untuk negeri ini. Maaf, kami mengganggu tidurmu yang lelap. Indonesia jaya, Indonesia bangkit. Mereka